Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi kita hari ini, Pak Rigo akan sedikit membahas mengenai penggunaan penomoran otomatis pada Microsoft Excel. Nah, adapun untuk materi belajarnya atau materi praktikumnya bisa kalian simak pada video pembelajaran ini. Oke, siswa dan siswi semuanya, di sini Pak Rigo akan memberikan 3 cara membuat penomoran secara otomatis di Microsoft Excel. Terlebih dahulu kita akan membuat parameternya. Misalkan di sini ada nomor, kemudian nama ya. Kayak kita menggunakan dua dulu seperti ini. Lalu kita akan membuat penomoran yang pertama yaitu dengan menggunakan autofill option. Di autofill option ini kita biasanya memasukkan angka seperti ini, lalu di enter, lalu kita arahkan pointer ke sel yang telah kita berikan angka 1, lalu arahkan pointer tersebut hingga di bagian pojok sebelah kanan bagian bawah, lalu kita tarik seperti ini, lalu kita lepaskan. Ini angkanya angka 1 semua, lalu kita memilih pada bagian autofill optionnya. Ini adalah bagian autofill option, lalu kita pilih fill series, maka ini akan secara otomatis bertambah ya. Yang tadinya berupa angka 1 semuanya sekarang sudah berurutan sampai ke nomor 10. Lalu apakah penggunaan nomor ini hanya berlaku berurutan? Misalkan bisa nggak dari 1 langsung 3? Bisa ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nih 1 kemudian 3, nah ini kita akan menambahkan hanya menggunakan angka ganjilnya saja. Caranya adalah kita menseleksi terlebih dahulu dua sel tersebut. Ini dua sel kita seleksi seperti ini, lalu arahkan seperti tadi, lalu kita tarik. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini akan memunculkan hanya bilangan ganjilnya saja. Jika ingin menampilkan bilangan genap seperti ini, lalu kita berikan seperti ini, lalu kita seleksi kembali angka tersebut, lalu kita tarik seperti tadi, lalu dilepaskan. Maka ini akan berupa angka genapnya saja. Jadi kalau misalkan kita balikan seperti tadi, cara awal seperti ini, lalu kita pilih fill series. Oke, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita akan menggunakan menu. Di menu home itu ada bagian tools yang namanya fill ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah bagian menu fill-nya. Kita akan menggunakan menu fill ini, dimana pada menu fill tersebut itu ada pilihan dimana pilihannya adalah series ya. Tadi ya pada bagian seriesnya ini ada. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cukup simpel dan cukup mudah. Namun yang perlu kita pahami dan ketahui adalah mana yang dimaksudkan dengan penomoran secara kolom, mana penomoran yang secara baris. Nah, ini penting karena pada file itu nanti akan muncul kurang lebihnya seperti ini. Series in, yang pertama itu ada pilihannya rows, artinya kita akan memberikan penomoran hanya pada baris saja. Ya, artinya yang baris berarti ketika kita akan memberikan penomoran di sini maka akan berjajar ya, kurang lebihnya akan seperti ini ke arah samping atau sesuai dengan row-nya ya, seperti ini. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Ini Pak Dewa akan menjelaskan yang pertama berdasarkan rows. Kita masukkan angka, misalkan untuk step value-nya kita masukkan angka 1, lalu kita akhiri di angka 5 misalnya seperti ini, lalu kita klik OK. Oke, terlewat ya. Kita masukkan angka terlebih dahulu, lalu kita pilih fill, lalu series, lalu kita step value-nya misalkan di angka 5, seriesnya yang rows, type-nya itu yang linear, kemudian lalu kita klik OK, maka akan secara otomatis nomor tersebut itu terisi.
Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin memberikan penomoran ke bawah atau kita menggunakan penomoran secara kolom? Seperti halnya tadi, tetap ya kita tuliskan angka 1 terlebih dahulu, lalu pilih fill, lalu pilih series. Pada bagian series in kita ganti dengan kolom. Untuk bagian type-nya kita tetap menggunakan yang linear. Lalu kita bisa menambahkannya misalkan sampai ke angka 10, lalu kita klik OK. Seperti ini. Nah, ini penggunaan jika kita menggunakan nomor. Untuk menu fill tadi ya, pada bagian fungsi fill itu sebenarnya ada banyak ya. Di sini kita bisa memilih yang lain. Pada gue contohkan, misalkan kita akan menggunakan date. Nah, ini berdasarkan hari. Weekday itu berarti mingguannya, month itu berarti adalah bulan, year itu adalah tahun ya, seperti itu. Contoh, kita akan menggunakan yang weekday, misalkan weekday kita sampai ke angka 20. Nah, ini adalah angka seperti halnya tadi. Namun, jika kita ingin memberikan berupa nama harinya gitu ya, kita menggunakan nama hari misalnya. Pada bagian fill ini kita pilih series, kemudian di date ini kita pilih yang weekday. Misalkan kita 7 gitu ya, atau 6. Nah, ini ke bagian pinggir tadi karena masih berupa row untuk penomorannya. Lalu kita bisa setting pada bagian ini untuk bagian date ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan date, short date atau long date, ya kurang lebihnya nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau kalian ingin menambahkan sesuai dengan tanggal ya kurang lebihnya seperti tadi. Itu cara yang kedua. Cara yang berikutnya yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya di sini dengan cara kita harus mengidentifikasi dulu manakah row yang akan kita gunakan. Nah, tentunya di sini row yang kita gunakan itu pada kolom atau sel A3 ya. Sel A2. Pada sel A2 ini artinya adalah sel yang nantinya akan terisi oleh angka ya, misalkan angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menggunakannya jika kita ingin memasukkan rumus pada bagian penomoran otomatis ini? Nah, simpelnya adalah kita akan membuat perumpamaan jika baris nama ini terisi oleh nama apapun karakternya itu, maka secara otomatis pada penomoran di A2 ini akan terisi angka 1 dan seterusnya ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini. Kita memberikan sama dengan, kita menggunakan fungsi if ya, kurung buka, jika B2 terisi oleh karakter apa saja ya, sampai ya karakternya apa saja, sampai karakter apapun itu, walaupun value if true-nya itu logical test-nya yang tadi ya, berarti B2 nya itu apa. Nah, kemudian ini kita akan sesuaikan, maka pada bagian A2 ini akan terisi nomor ya, berupa nomornya itu dari barisnya, sedangkan barisnya itu row-nya itu sudah dipakai 1, berarti satu angka, satu baris row ini sudah terpakai ya. Kurang lebihnya ini sudah terpakai satu baris. Lalu kita kurangi angka 1 karena sudah terpakai satu baris. Lalu kita kurung tutup dan tekan OK. Maka di sini kita sudah membuat satu bentuk dari penomoran dengan menggunakan rumus. Jadi kalau Pak Rigo kembali sampaikan mungkin tidak terlihat ya. Kita menggunakan ini saja. Nah, kurang lebihnya ini adalah rumusnya. Silakan di capture. Oke. Jadi gue coba bagi dua biar terlihat. Kita kecilkan. Oke. Kita geser. Nah, kurang lebihnya kita menggunakan rumus sepertinya yang kalian lihat di bagian depan ya. Rumusnya adalah ini. Lalu setelah kita membuat rumus, kita bisa menarik seperti tadi, kurang lebihnya ya seperti ini. Misalkan karena nomor ini akan berfungsi secara baik ketika B2 ini
atau sel nama ini atau kolom nama ini sudah terisi. Jadi ketika kita memasukkan nama, misalkan Ziyad Malik seperti ini, lalu kita enter, maka secara otomatis nomornya akan terisi. Kita memasukkan angka yang kedua, misalnya Ahmad, nah maka nomornya akan secara otomatis terisi juga. Mahir misalnya seperti ini, maka akan terisi juga, dan seterusnya. Cukup gampang kan. Jadi daripada kita misalkan memasukkan nomornya secara satu persatu, ini pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Rigo sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami secara baik, dapat dipahami dan mudah dimengerti. Selamat mencoba, selamat mempraktikkan. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.